يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Qimatuz Zaman 'inda al-ulama, yang diterjemahkan ringkasannya menjadi manajemen waktu para ulama. Dan kita melihat bagaimana contoh para ulama, terutama Al-Imam Al-Muhaddits Al-Jihbidh, yaitu Yahya bin Ma'in rahimahullah, bagaimana ihtimam dan perhatian beliau terhadap ilmu, terutama ilmu riwayat. Sudah 2 majelis kita telah membahas tentang Yahya bin Ma'in, maka ini majelis ketiga kita membahas kisah beliau dengan seorang syekh ahli hadis, yaitu Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi Al-Basri, seorang alim ahli hadis, perawi hadis, yang kali ini Yahya bin Ma'in akan berhadapan dengan beliau, dan bagaimana sikap dan kengototan Yahya bin Ma'in terhadap gurunya sendiri atau syekhnya sendiri. Di halaman 70 dari kitab ini, baru itu bukan? Kemarin terakhir mana? 69 belum? Yang mana tuh? Anda merasa sudah? Ibnu Ma'in memerangi kedustaan atas nama Rasulullah, itu belum? Belum. Ya, kalau memang itu belum, maka kita bahas insyaallah halaman 69. Yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, Ibnu Ma'in kana yadhubbul kadhiba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ma'in memerangi kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Yahya bin Ma'in hadha idza hajja dhahaba ila Makkah min tariqil Madinah. Yahya bin Ma'in dulu ketika beliau berhaji ke kota Makkah, beliau melintas melalui Madinah. Ya, sebagaimana banyaknya orang yang haji atau umrah itu mengambil miqat di Dzulhulaifah, miqat di Bir Ali. Karena melalui kota, berangkat dari kota Madinah. Sahih ini belum? Yakin belum? Belum ya? Oke. Kemudian wa idza raja'a min Makkah raja'a an tariqil Madinah.
Dan bila pulang dari Makkah, itu pulang juga melalui kota Madinah. Falamma hajja fi sanati 233 dakhala al-Madinata qabla al-hajj fi awakhir Dzulqa'dah. Namun saat berhaji pada tahun 133 Hijriah, beliau masuk ke kota Madinah sebelum haji pada akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Ada dua qiraat untuk bulan ini, ada yang membaca Dzulqa'dah, ada yang membaca Dzulqi'dah. Dzulqi'dah atau Dzulqa'dah. Wa asabahu al-maradu famata li 7 layalin baqina min Dzulqa'dah. Lalu beliau mengalami sakit dan wafat 7 hari sebelum berakhir bulan Dzulqa'dah. Ya, 7 hari sebelum berakhir bulan Dzulqa'dah. Maka bentar lagi itu kan bulan Dzulhijjah. Namun 7 hari sebelum selesai bulan Dzulqa'dah, beliau wafat. Fatasama'a an-nasu biqudumihi wa bimautih. Maka kaum muslimin pun bertasamu', yaitu mereka ingin mencari kebenaran akan kedatangan Yahya bin Ma'in ke Madinah dan validitas kabar kematian beliau rahimahullah. Wa akhraja lahu Banu Hashim al-A'wad ay as-Sarir allati ghusila 'alaiha Rasulullah SAW fa ghusila 'alaiha. Maka Bani Hashim, ini kan di Madinah wafatnya, Bani Hashim mengeluarkan a'wad, yaitu sejenis teranjang yang pernah digunakan untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW. Lalu beliau pun dimandikan juga di ranjang tersebut, di sarir, kasur tersebut. Ya, Rasulullah dulu dimandikan di kasur tersebut, maka Yahya bin Ma'in juga dimandikan di kasur tersebut. Taib wa shalla alaihi an-nas wa dufina fil Baqi'. Maka orang-orang pun mensalatinya dan dimakamkan di Al-Baqi'. Jadi ada di Baqi' kuburannya beliau. Lihat ulama ahli hadis Yahya bin Ma'in yang menulis bisa dikatakan ratusan ribu hadis, jutaan hadis dihafal, seafdol itu keilmuannya. Kuburannya di Baqi', siapa yang bisa melihatnya mana kuburannya beliau? Dari 1300 tahun lalu. Sekarang banyak dari dai-dai selebriti atau dai-dai yang hanya mencari popularitas belaka, ahlus syubhat, ahlul bid'ah, yang belaga memiliki martabat tinggi baik dengan nasab atau memiliki martabat tinggi dengan keilmuan dan sanad sufi. Ya, namun lihat bagaimana kuburannya yang musyarraf, yang ditinggikan, yang dijadikan bangunan, yang diselewengkan menjadi berhala baru, yang para ulama dari kalangan antar madhab mereka membenci perbuatan seperti mencium kuburan, bahkan yaitu mengusapnya juga dibenci dan diharamkan oleh banyak dari ulama. Bahkan sampai sepantaran ulama Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau ulama besar mazhab Syafi'i pada zamannya, yang mana beliau merupakan ulama Syafi'iyah yang juga bertentangan di banyak sisi dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Namun untuk masalah al-ghulu fi quburis salihin atau ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh, itu pun kalau saleh, seperti mengusap, menciumnya, maka beliau menentangnya dan menginkludkan ini sebagai salah satu dosa besar yang beliau masukkan dalam kitab beliau Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair.
Itu kumpulan daftar dosa-dosa besar dan penjelasannya. Jadi kitab Al-Kabair itu ada beberapa penulis. Yang pertama Imam Adz-Dzahabi punya kitab Al-Kabair. Kemudian berikutnya datang Ibnu Hajar Al-Haytami pakai ha. Karena ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah di sini Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah ini menulis kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair. Kemudian ada Syekh Muhammad bin Al-Wahhab At-Tamimi juga menulis kitab Al-Kabair. Namun yang paling populer kitab Al-Kabair karya Adz-Dzahabi. Kemudian bahkan Syekh Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang terkenal dengan kesufiannya selama hidupnya dan merupakan salah satu penggawa Asy'ariyah pada zamannya, itu juga menentang masalah seperti ini, sikap berlebihan terhadap kuburan-kuburan, dan banyak sekali ulama. Namun hal seperti ini tidak diindahkan oleh banyak dari ahli khurafat, ahli takhayyul dan ahli bid'ah. Mereka membangun, mendirikan, memuja, mengusap-ngusap, mencium dan berbicara di kuburan orang-orang yang mereka anggap soleh atau yang memiliki nasab yang nyambung dengan Rasulullah SAW, atau yang dianggap bisa menjadi penyambung lisan dari doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang wafat ini, itu belum tentu ilmunya setara dengan Yahya bin Ma'in. Jangankan Yahya bin Ma'in, bahkan belum tentu mereka itu memang berilmu, belum tentu. Karena kerap kali ahli khurafat itu lebih percaya dengan khurafat, takhayyul, kedustaan, kabar-kabar palsu, cerita-cerita khurafat dongeng belaka dibandingkan dengan athar salaf, athar sahabat. Dan ini penyakit yang menjangkiti banyak dari kaum muslimin di Indonesia. Dan ini hal yang sedang dihidupkan oleh sebagian dari pihak untuk kepentingan tertentu. Untuk kepentingan tertentu. Antum makanya heran tidak heran ketika kok belakangan ini muncul kaum-kaum atau dai-dai, tokoh-tokoh yang sebelumnya itu seolah mereka ada di dalam kuburan bumi, dan tiba-tiba sekarang muncul begitu saja dengan akidah, aliran, ucapan yang jelas menyimpang, jelas takhayyul, jelas tidak jelas ngomongnya, enggak tahu ngomong apa, dan benar-benar menyimpang dari segi akidah, apalagi dari keumuman masalah agama. Sampai berkumpul satu masjid besar dengan seragam yang khas yang belum pernah kita lihat sebelumnya yang semisal ini. Semua ini tidaklah terjadi kecuali pertama, ini takdir kauni, Allah Ta'ala takdirkan. Dan yang kedua, karena ada yang membackup. Tapi kita tidak akan bisa menjangkau yang membackup itu. Hanya Allah Ta'ala yang mampu untuk menghancurkan sesiapa yang ingin berbuat jahat kepada agama Allah dengan kerusakan dan bid'ah. Maka yang membuat rusak keagamaan manusia itu ada 3. Imma itu syirik, imma itu bid'ah, imma itu maksiat. Khalas, tidak lebih dari itu. Dan mungkin boleh ditambah dengan akhlak yang buruk. Tetapi akhlak yang buruk itu lahir dari akidah yang tidak baik biasanya. Ala kulli hal, ini yang harus diwaspadai ikhwan. Pesantren-pesantren sebagiannya sudah mulai beberapa pesantren memperlihatkan tanpa malu, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan agama. Sebagian mengatasnamakan mazhab Syafi'i, sebagian mengatasnamakan Sufi dan seterusnya. Yang kalau kita lihat ini jelas bertentangan dengan akidah. Ini mulai terang-terangan. Kuburan-kuburan diangkat. Kemudian bisnis-bisnis ziarah, wisata religius dan ke kuburan-kuburan keramat
petilasan-petilasan, makam-makam yang dianggap bertuah, yang semua ini dari ahli syirik, menjadi penyokong untuk kesyirikan atau kesyirikan itu sendiri, itu sedang dimarakkan. Ini semua ada yang mengatur dari kalangan atau kelompok manusia. Setelah semua ini adalah takdir Allah dan ujian serta fitnah buat orang-orang yang beriman, agar mereka tetap teguh dengan iman dan istiqamah dengan berilmu dan beramal, dan menyerukan ilmu dan amalnya kepada kaum muslimin. Maka kita lihat ya ikhwan, kalau kita ke kuburan Baqi' yang di sana ada banyak kuburan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga Yahya bin Ma'in dan seterusnya. Mereka kuburan-kuburan tersebut tidak ternotis ini milik siapa, tidak ada nama, mungkin hanya ada nomor dan data mungkin. Itu pun jika benar telah di-track itu kuburnya fulan dan fulan. Yahya bin Ma'in yang mana sebelahnya? Sebelah mana? Allahu a'lam. Mungkin saja sudah dideportasi tulang belulang-belulangnya ke tempat yang lain, mungkin diganti dengan mayit-mayit yang baru. Tapi ibrahnya bukan di situ, karena pada hari kiamat semua akan kembali, jasad akan kembali dan semua akan mempertanggungjawabkan amalnya. Tapi sekarang ibrahnya adalah lihat ulama sebesar ini yang tidak akan pernah kita temukan di zaman sekarang, sejenius ini dan sealim ini, itu tidak dilebih-lebihkan kuburannya. Namun kalau kita lihat sekarang, jangan ulama, bukan ulama, bahkan kalau antum menimbun seekor bangkai keledai dan antum klaim ini kuburan keramat keturunan nabi tertentu, kemudian antum buat nuansa seolah-olah ini ada kekeramatan tersendiri dan tuahnya, insyaallah bisnis antum akan muter. Ya. Tapi laknatnya dapat. Karena menipu umat, muhdits, membuat hal yang baru dalam agama. Fa na'udzubillah. Ya, tidak semua yang diklaim ini kuburan keramat memang itu ada insan di dalamnya. Ada beberapa misal contoh yang masyhur, Syekh Siti Jenar misalnya. Syekh Siti Jenar yang memang memiliki dark history, sejarah yang kelam, berkaitan dengan mistis, sufisme dan sikap yang berlebihan, yang berbeda dengan keumuman Wali Songo ketika itu katanya. Sampai ulasan-ulasan kitab-kitab tentang Syekh Siti Jenar belakangan tahun, sejak tahun modern ini, yaitu 2005 kemari, itu banyak sekali buku-buku yang mengulas tentang Syekh Siti Jenar dan cerita-ceritanya yang tidak ada sanadnya sama sekali. Dikultuskan oleh banyak orang seperti pengkultusan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memang ada ulama Hanbali, pemilik kitab Al-Ghunyah dan lainnya, yang mana tidak seperti yang disangkakan oleh kalangan sufi. Namun Syekh Siti Jenar ini, ya subhanallah, memiliki sejarah yang sebenarnya kelam. Namun sebagian orang beristihsan, menganggap baik orang ini Syekh Siti Jenar. Yang sebagian mengatakan Syekh Siti Jenar ini adalah disebut dengan Syekh Lemah Abang atau semisalnya, walaupun Lemah Abang itu nama daerah juga jadinya nanti di Cirebon dan lainnya, tapi disebut juga Lemah Abang. Ala kulli hal, di sini kita lihat, tanya, cari kuburan Syekh Siti Jenar di mana, atau akan menemukan beberapa versi. Ada di sini, ada di sana, ada 4 atau 5 daerah yang beda, semua mengklaim ini adalah kuburan Syekh Siti Jenar. Apakah jasadnya dibagi 5, dipotek 5, kemudian dibagi-bagi, atau ini hanya sebagian petilasan dan tempat dulu berpindah tempat, atau mungkin bagaimana? Karena sebagian orang itu tidak mau membedakan antara makam kuburan dengan petilasan. Petilasan itu tempat nuzul, tempat singgah, ya. Nah, dari ilmu apa yang didapatkan dari Syekh Siti Jenar coba? Yang mana antum lihat buku-buku tentang Syekh Siti Jenar, cerita-cerita khurafat tentangnya, ilmu-ilmu hikmah yang disadur darinya, tidak ada sanadnya sama sekali. Dari mana? Dari kitab apa? Dari kitab apa? Ada seorang dari kalangan Muhammadiyah kalau nggak salah, anda lupa, dari seorang ilmuwan yang beliau, masya Allah, menulis satu kitab dengan meneliti validitas ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar ini. Anda lupa nama kitabnya. Itu di tahun sekitar 2012-2013
ana nikmati karya beliau, ana lupa siapa penulisnya, ana baca buku-bukunya, itu sampai babat-babat Jawa, bukan babat yang biasa dimasakan Padang, bukan. Babat pakai dal. Ya, itu dieksploitasi dan dicari tentang kebenaran bagaimana hakikat dari ajaran Sayyidina Jalal ini. Namun lihat bagaimana pengaguannya, ilmu apa yang kita dapatkan dari orang ini gitu loh. Tapi orang-orang banyak bertawasul padanya. Kemudian kadang menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Yang sering menyebutkan seperti ini belum tentu membaca kitab-kitabnya. Kalaupun membaca tentangnya paling riwayat-riwayat palsu atau yang disebutkan kepada Abdul Qadir Jailani, padahal itu tidak benar, itu dari beliau rahimahullah. Ya, jadi alim yang seperti Nabi Muhammad SAW, para salaf, para sahabat, tabi'in, ya, dan kuburan-kuburan mereka semua itu tidak untuk bertabaruk di kuburan tersebut. Namun orang-orang, beberapa ulama yang mungkin kiblat qalbunya itu agak menyimpang, itu menginginkan agar kaum muslimin bertabaruk di kuburan, bertawasul dengan mayit di kuburan. Padahal mayit yang ada di kuburan tersebut belum tentu sealim sefaqih itu, belum tentu ulama, belum tentu dekat pada Allah, boleh jadi ahli bid'ah, boleh jadi mengajarkan kesyirikan, bahkan boleh jadi musyrik itu sendiri. Ya. Maka ketika seseorang tersibukkan dengan kuburan, maka dia akan semakin jauh khusyuknya dari rumah Allah Ar-Rahman. Dan antum akan lihat ketika suatu bid'ah itu terwujud pada suatu tempat, maka berarti satu sunnah akan hilang dari tempat itu. Sebagaimana itu baru tempat yang sifatnya duniawi. Sebagaimana qalbu antum, satu bid'ah menodai qalbu antum, maka satu sunnah terusir darinya. Semakin qalbu antum ittiba' kepada sunnah, maka semakin mulai menjauh daripada bid'ah. InsyaAllah seperti itu. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan syaratul ilm, syaratnya ilmu, ya, syaratnya ilmu itu ada dua. Yaitu yang pertama al-ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-firar minal hawa wal bid'ah. Al-firar minal hawa wal bid'ah, yang kedua. Syarat ilmu kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang pertama adalah al-ittiba', yaitu spirit mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu berlari dari hawa dan apa? Dan bid'ah. Syarat ilmu yang pertama apa? Ittiba', mengikuti Nabi SAW. Karena kalau seorang penuntut ilmu, dan ini yang Anda sangat lihat banyak sekali, bahkan dari tulab Libya, itu banyak yang spirit awalnya bukan ittiba' kepada Nabi SAW. Spirit awalnya bukan ittiba', bukan mengikuti Nabi SAW. Tapi ngomongnya ikut Allah dan Rasulnya, Quran Sunnah, ngomong gitu, tapi enggak, spirit bukannya ittiba'. Dan kenapa? Hanya ingin memperluas khazanah dan cakrawala fikih. Ini yang banyak ditemukan di beberapa ikhwan atau akhwat kampus, termasuk di Libya. Dan Anda lulusan Libya. Dan Anda menggelar kenyataan. Kenyataan yang pahit sebenarnya. Spirit ittiba' itu dasar, basic, default seorang talibul ilm syariah. Karena kalau spiritnya bukan ittiba', berarti ada hal lain yang dia cari daripada sunnah. Dan itu yang kita lihat banyak. Kita tidak merekomendasikan diri kita, tapi ini yang menjadi kenyataan pahit di belakangan hari ini. Sehingga tercetaklah dai-dai dengan gelar LC belakang atau BA di belakangnya, yang mengajak kaum muslimin atau jemaahnya bukan ke sunnah, melainkan imma ke gua, ke saya, atau imma toleransi masalah khilafiyah. Itu seperti itu. Karena spirit awalnya bukan mengikuti Nabi kita, bukan itu.
Ngomongnya doang mungkin, tapi hakikatnya di ceramahnya tidak untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, syarat ilmu yang sahih. Yang kedua, syaratnya ilmu al-firar minal hawa wal bid'ah, yaitu berlari menjauh dari hawa dan bid'ah menjauh dari hawa dan bid'ah. Menjauh dari al-hawa. Al-hawa ada dua makna. Al-hawa ada dua makna. Jadi ketika dalam kitab disebut al-hawa ada dua makna. Jadi makna ini tergantung dengan makna hawa ini ditinjau dari ulama yang mengatakannya dalam bidangnya. Jika dimaknai di bidang aqidah dan manhaj, maka hawa di sini maknanya bid'ah. Hawa di sini maknanya bid'ah, baik dari segi aqidah atau dari segi amaliyah. Maka ini hawa. Ya. Maka ini hawa. Maka di bidang aqidah dan manhaj, istilah al-hawa itu dimaknai apa? Bid'ah. Ini penting karena ketika antum baca-baca kitab baik Arabik maupun terjemahan, antum akan sering mendapatkan lafal ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu biasanya di kitab tentang aqidah atau manhaj. Apa makna ahlul ahwa? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang diterjemahkan oleh kitab pengekor hawa nafsu. Tetapi ulama akidah dan manhaj mereka memaksudkan pengekor hawa nafsu sebagai apa? Pelaku bid'ah, pegiat bid'ah itu pengekor hawa nafsu. Faham di sini, kawan? Maka tempatkan pemaknaan istilah sesuai pada konteks keilmuan dan disiplin ilmunya. Ulama-ulama yang concentrate di bidang akidah dan manhaj kerap kali menamai ahlul bid'ah dengan apa? Ahlul ahwa atau disebut pengekor hawa nafsu. Baik, itu satu. Jadi berlari kabur atau lari dari apa? Dari hawa dan bid'ah. Namun hawa yang kedua, kalau ulama suluk ini ulama tazkiyatun nufus atau konteks perbincangan di masalah qalbu, maka hawa di sini maknanya adalah hawa nafsu. Yaitu apa? Wa ma tahwil anfus, yaitu apa yang menjadi kecenderungan jiwa. Jadi hawa yang kedua, makna kedua adalah kecenderungan jiwa terhadap dunia, itu maknanya. Kecenderungan jiwa terhadap dunia. Berarti yang kedua ini apa? Yang kedua, syarat ilmu yang kedua apa tadi? Berlari menjauh dari apa? Dari hawa dengan dua maknanya dan dari bid'ah. Faham? Oke? Talibul ilm, antum, kita nih, kalau ilmunya mau berkah, mau benar, ittiba kepada Nabi, itu harus kita terapkan. Ada yang harus kita dekatkan pada kalbu kita, dan ada yang harus kita singkirkan dari kalbu kita. Yang kita dekatkan apa? Ittiba kepada Nabi SAW. Itu contoh. Contohnya adalah Nabi, sampelnya Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, itu ambil. Dan apa yang Rasul larang, maka intahu. Fantahu, maka intahu. Intahu artinya apa? Intahu. Di sini ada orang Jawa. Orang Jawa mana orang Jawa? Orang Jawa, wong Jawa ndi? Wong Jawa. Sok ngacung. Sing Jawa. Panjenengan wong Jawa ta? Entek maknanya apa? Habis, entek, telas, kan telas, kalau telas agak halusan, ya kan? Entek dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Intah, entek. Baru tahu Pak? Baru tahu kan? Wong ana aja ngasal kok. Nah,
telas itu habis. Intahu yaitu wis telas, wis habisin, udah nggak usah, jangan lanjut. Namanya habis udah nggak lanjut. Itu maknanya. Wa ma atakum wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW larang, udah habisin, nggak usah lakukan, gitu maksudnya. Kemudian wajib atas kita menjauhkan diri dari apa? Hawa dan bid'ah. Hawa di sini berarti lebih ke makna tazkiyatun nufus, yaitu kecenderungan jiwa terhadap dunia dalam masalah ilmu ini. Jangan. Karena kecenderungan jiwa terhadap dunia dalam ilmu ini, jadi menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu atau mengajarkan ilmu, tapi kecenderungan fokusnya itu di dunia. Cuman dia mengendarai kendaraan ilmu, itu akan merusak. Pertama, minimal merusak kalbunya sendiri itu. Minimal merusak keikhlasannya, itu satu. Yang kedua, merusak amalnya. Dan yang ketiga, merusak fatwanya sendiri. Fatwanya rusak. Orang itu kalau udah dengan ilmunya, kalau udah kecenderungan jiwa ke dunia, fatwanya rusak. Ya. Mungkin yang dulu ketika masih ikhlas, fatwanya benar. Pas udah mencium bukhur dunia, fatwanya rusak. Udah berubah dia. Ya, berubah. Lihat wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alladziina amanu, iman. Kalau ada kecenderungan ke dunia dalam masalah ilmu ini, rusak niatannya, karena iman ini niatan bagian terbesar iman, niatan yang ikhlas rusak. Wa 'amilus shalihat. Kalau kecenderungan dunia di kendaraan ilmu, merusak amalnya sendiri. Amalnya rusak. Ya, kalau akarnya rusak, cabangnya rusak dong. Kan akarnya di niat, maka cabangnya amal. Rusak amalnya. Dan kalau dia niat udah rusak, amalannya rusak karena kecenderungan dunia, maka apa? Wa tawassaw bil haqq. Ketika dia melakukan wasiat terhadap kebenaran, rusak fatwanya. Ngajar rusak fatwanya. Antum bisa lihat, ikhwan. Sekarang ini di medsos itu banyak video-video dari dai-dai yang nyelenehnya luar biasa dan terang-terangan rusak banget fatwanya. Menceritakan khurafat fulan, Habib fulan membaca berapa ribu Yasin dalam satu nafas, apa gitu, nggak tahu apa. Ini nyadar nggak ngomong kayak gini? Nyadar nggak ngomong kayak gini nih? Ini kan fatwa yang ini kan tawassul bil haq yang nggak hak. Anak kecil aja mungkin bingung dengarnya. Oh enggak, antum ketawa karena makom antum beda. Iya, makom kita beda. Kita makom Mahmuda sampean makom keramat beda. Tapi budak nyeleneh, ngawur, nggak masuk logika, khurafat, ngotot lagi. Tuh kan, wa tawassaw bil haqqnya mana? Dan kemudian apa faedah yang antum dapatkan dari kisah Syekh Fulan membaca Ya Latif 10.000 kali dengan satu nafas? Coba, antum dapat faedah apa? Apakah kenyataan hebat ini membuat iman antum bertambah? Wallahi tidak. Apakah Ya Latif cerita hebat 1000 kali dalam satu nafas? Ya Latif, gimana ya Latif? Susah, subhanallah. Satu nafas berapa ribu kali? Apakah itu membuat antum semakin giat beramal sehingga antum Ya Latif terus habis itu? Enggak. Antum pun apa itu? Bahkan yang menghikayatkan dongeng khurafat seperti ini aja, dia pun kemudian dia aja Ya Latif aja cuma berapa 10, karena kebanyakan masuk rokok, gimana nggak nyampe, batuk habis itu mungkin.
Syuf, lihat. Rusak. Itu yang nilainya keparahan. Ini nggak mungkin rusaknya kalimat dan tidak malunya untuk berdunia khurafat, melainkan karena sudah rusak dari akarnya. Dari masalah niat dan juga amalnya rusak, maka next ya udah rusak. Nah gitu. Dan beberapa dari dai yang dulu istiqamah, namun kemudian apa yang dicari dari dunia mulai rusak, amalnya merusak, fatwanya mulai beda. Wa tawasaw bis sabr, saling memuaskan kesabaran. Lihat, enggak bisa sabar. Dai-dai yang sudah mencium bukhur dunia dan menikmatinya tidak akan bisa sabar dalam dakwahnya. Loh, enggak bisa sabar gimana? Iya, enggak bisa sabar. Disenggol dikit, mencak-mencak, yakinlah gitu. Padahal salah. Azan dah. Azan pada. Anda baru bicara 5 menit loh, padahal baru bentar loh. 2 menit lagi. Maka lihat tadi, syarat ilmu ini penting banget buat kita semua. Syarat ilmu pertama apa? Ittiba' kepada sunnah Nabi SAW. Ikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, jauhi kecenderungan jiwa terhadap dunia dalam ilmu ini. Antum boleh berpakaian mewah, antum boleh pakai mobil bagus, antum boleh punya istri cantik, 1, 2, 3, 4 itu urusan antum. Antum boleh punya sepatu bagus, antum boleh suka basketball. Dunia yang antum suka di situ menjadi jibillah buat antum, fadhal. Tapi ketika itu untuk ilmu, usahakan antum tidak mengkiblatkan ilmu ini untuk kepentingan dunia antum. Ya, begitu. Termasuk juga masalah umrah, haji. Sekarang banyak ikhwan hijrah tujuannya supaya dia bisa jadi biro jasa travel dan menampilkan seolah-olah punya ilmu, punya amal, udah hijrah, tapi tujuannya untuk jadi pembimbing doang, jadi mutawif doang. Ini banyak sekarang seperti ini. Bahkan ustadz, LC, entah lulusan Madinah, lulusan ini, jadi ustadz tawaf jadi sekarang. Ustadz umrah. Fokusnya di mana? Di umrah. Mana ilmunya lain kemudian? Karena apa? Karena ini lumbung. Lagi banyak laris, banyak duit di sini. Kalau sesekali fadl, tapi kalau kemudian menjadikan ini sebagai tujuan terus-menerus, mungkin enggak sekali satu paket umrah enggak ada gaji berapa juta, enggak mungkin. Fulus. Kalau fokus di sini, ilmu mana kitab itu usang di kamar, di rumah ditinggal terus, nggak pernah baca kitab. Oh kan sekarang ada PDF, kadabta. Wahai talibul ilm, wahai ustadz umrah yang kebanyakan umrah sampai dzauqnya hilang, sampai rasa nikmat ibadah umrahnya hilang karena keseringan umrah. Sampai sholat berjamaah pun di hotel, saking udah biasa sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nggak ada rasa, nggak seperti nenek-nenek yang semi jompo yang ketika baru ngeliat tiangnya Masjid Nabawi saja sudah nangis. Ini menang orang ini dibandingkan ustadz umroh yang udah hilang rasa. Karena apa? Karena udah sering kegesek dengan umrah. Ilmunya nggak dalam lagi. Udah nggak ada hati terhadap ilmu dan amal ini. Ini happens. Ini terjadi, ikhwan. Mau di kalangan ahlul bid'ah, mau di kalangan ahlus sunnah. Anda nggak membedakan dalam masalah ini. Karena fulus nggak mengenal manhaj. Gitu. Kecenderungan dunia tidak mengenal jenggot antum. Beneran. Nggak mengenal jenggot. Mau jenggot selebat apa? Kalau kalbunya duniawi, jenggot nggak mewakili. Kalbu. Dan mengatakan ini bukan berarti Anda sudah selamat, bukan. Enggak, ini untuk ngingetin kita semua, ikhwan. Siapapun di sini yang merasa terbakar dengan ini, antum beriman berarti. Daripada ketawa, ngejek orang padahal dia. Ya. Oke, kita azan dulu. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ba'da insyaallah ta'ala.
Baik, kita lanjutkan ya ikhwah. Tadi bagaimana Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau wafat dan dikuburkan di Makam Al-Baqi'. Apa rekomendasi orang-orang dan pujian orang-orang setelah beliau wafat rahimahullah? Maka wa kana an-nasu yaqulun hadza alladhi kana yadhubbu al-kadhiba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang setelah wafatnya Yahya bin Ma'in, mereka mengatakan, inilah dia. Inilah orang yang telah berjuang memerangi kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Kadangkala pujian itu baru datang setelah wafatnya. Kadangkala nikmat itu baru terasa dan terucap setelah hilangnya. Jadi Yahya bin Ma'in rahimahullah memang terkenal. Sebelum wafatnya sudah terkenal. Namun setelah wafatnya banyak orang menyadari betapa mereka kehilangan orang yang telah memperjuangkan keabsahan dan kemurnian sunnah Nabi SAW dan memerangi kedustaan atas nama beliau, atas nama Rasulullah SAW. Kemudian, dan ini kisah ini ada di kitab Al-Hafidh Al-Zahabi. Ya. Cerita berikutnya, penjelasan tentang peristiwa yang terjadi antara Yahya bin Ma'in dengan syekhnya yaitu Muhammad bin Al-Fadl Al-Basri. Dikatakan di sini, saya tegaskan bahwa terkait dengan Yahya bin Ma'in yang mempelajari hadis ini dari syekhnya Muhammad, dari syekhnya yaitu Muhammad bin Al-Fadl. Muhammad bin Al-Fadl. Jadi hadis ini adalah hadis Usamah. Hadis bagaimana Rasulullah SAW bersandar pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, di sini enggak disebutkan hadisnya. Ya, enggak disebutkan hadisnya. Ya, di kitab terjemahan tidak disebutkan hadisnya. Di sini dikatakan ada lataifu ghaliyah. Ada pelajaran yang bernilai tinggi. Ada lataif, yaitu lataif jama' dari latifah. Kadang beberapa ulama di kitab mereka, ketika mereka ingin menyebutkan suatu faedah yang sangat lembut, sehingga kadang itu menjadi satu yang sifatnya sirri, yaitu misteri, itu mereka membahasakan dengan latifah. Latifah itu sesuatu yang lembut, faedah yang lembut. Ya, faedah yang lembut. Apa contohnya? Faedah lembut ini maksudnya adalah sesuatu yang jarang manusia mengambil faedah sedalam itu. Faedah yang jarang sekali manusia sampai memikirkan itu. Tapi ternyata ini ada faedahnya, gitu loh. Ya. Apa contoh faedah yang antum melihat suatu kejadian, semua orang mengambil pelajaran, tapi kesimpulan semua orang itu serupa, di titik yang sama, di ibrah yang sama. Namun antum melihat ada suatu yang sifatnya sirri, di balik ini ada suatu hal dari faedah yang umumnya orang tertutup dari faedah itu. Namun antum mendapatkannya, makin namanya apa? Latifah. Faham gak ikhwan? Begini contoh-contoh. Ada seseorang, dia tidak bertemu anaknya dengan sekian lama. Ya, tidak bisa bertemu dengan anaknya dengan sekian lama. Qadarullah seperti itu dikondisikan. Dan anaknya masih kecil, maksudnya masih SD atau misalnya. Lalu orang itu percaya bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikannya baik-baik saja dengan ikhtiar dan doa. Maka berdoalah bapak tersebut untuk anaknya di jauh di sana. Dan ketika ditanya oleh beberapa dari orang, kenapa kok enggak mau, atau kok enggak bisa, ya, atau tidak bisa bertemu,
dengan anaknya. Maka dikatakan bahwasanya adalah takdir Allah yang kalau misalnya saya bertemu madaratnya lebih besar. Misalnya gitu. Misalnya saya ketemu madaratnya lebih besar buat anak tersebut. Lalu ditanggapi. Lalu nanti gimana kalau nggak ditemui, ntar anak itu nggak terkontrol jadi bandel dan terus. Justru kalau saya temui, ya dikhawatirkan ada pihak yang tidak merestui sehingga bertingkah atau bersikap buruk terhadap anak tersebut. Ya, maka si bapak ini mendapatkan dua latifah, dua hal yang sangat lembut dari faedah. Pertama dari Al-Quran. Yaitu di surat Al-Kahf, yang mana Nabi Khidir ya itu melihat tembok yang mau roboh, ya kan? Kemudian ditegakkan lagi oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa AS melihat, kok kenapa tidak mencari atau mengambil ujroh atau upah dari usahanya membenarkan tembok yang hampir roboh ditegakkan lagi. Carilah upah. Maka Nabi Khidir beralasan hal ini voluntary, ya, sukarela, karena tembok ini di bawahnya ada apa? Ada apa coba? Harta warisan bapaknya yang sudah wafat untuk dua anak yatim. Dua anak yatim ini pemilik tembok ini. Taib. Dua anak yatim ini pemilik tembok ini. Bapaknya wakana abuhuma salihah. Bapaknya dulu kana abuhuma salihah. Bapaknya dulu adalah orang yang saleh, tapi udah wafat karena yatim jadi wafat. Taib. Latifah dan sesuatu faedah yang lembut dan dalam di sini apa, ikhwan? Bahwa saya anak kecil itu enggak tahu apa-apa. Tapi rezekinya Allah jaga. Paham enggak? Kayak misalnya ada seorang yang dinas jauh di sana, di luar kota atau luar negeri. Dan dia berusaha soleh, menjaga dirinya. Namun ini kewajibannya, enggak bisa dikeluar dari itu. Bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia pulang pun enggak bisa, karena tugasnya seperti itu. Anak kecil hanya dikontrol oleh ibunya. Bapaknya tuh pengen banget mengontrol, cuman hanya lewat WhatsApp atau bahkan terputus sinyal bahkan. Misal, ala kulli hal, tawakkal 'ala Allah. Jadilah orang soleh. Karena anak ini akan dijaga oleh Allah rezekinya dan akhlaknya. Dengan kesolehan bapaknya dan doa yang tulus kepada Allah untuk anak-anaknya. Ini latifah enggak? Enggak banyak orang yang ngambil faedah begini coba. Ini latifah namanya. Taib, latifah kedua. Si bapak ini kemudian pernah bilang, alasan kedua. Saya dulu ketika kecil pernah bersama bapak saya lagi bapaknya ini. Ketika itu pergi jauh keluar kota. Kemudian saya merasa capek. Maka saya bilang ke ibu saya, "Bu, capek." Kemudian bapak saya berkata, "Emang anak kecil bisa capek?" Zahirnya ini enggak ada faedah. Emang anak kecil bisa capek. Seorang bapak ngomong gitu, kayak enggak ada faedah. Tapi ternyata setelah puluhan tahun ucapan itu dari bapak, emang anak kecil bisa capek, teringat oleh anak oleh anak yang sudah jadi bapak ini di kejadian ini, bahwasanya anak kecil itu enggak bisa capek. Loh, kan buktinya tidur, capek dong? Enggak, maksudnya capek oleh bapak ini apa dulu? Capek hati. Anak kecil itu SD enggak bisa capek hatinya. Dia tidak akan letih hatinya, sehingga dia masih bisa akan terus belajar. Dia akan bisa dijaga.
Enggak kayak kita. Kita bisa capek hati kita, teman-teman. Karena kita udah punya perasaan, udah punya pikiran, udah punya cinta, udah punya benci. Anak kecil. Antum lihat anak kecil. Berantem, baru 5 menit tadi berantem, sekarang main lagi. Enggak capek mereka. Antum, kita bisa capek dengan emosi kita. Anak kecil enggak capek. Ya. Maka kalau misalnya antum di Jakarta cari nafkah, banyak yang di Jakarta apa? Anak-anaknya di kampung, banyak gak? Banyak. Bisa berbulan-bulan gak ketemu. Mungkin kontak WhatsApp iya. Tapi kalau antum saleh, maka anak-anak kita gak capek. Mereka bisa dikontrol, baik dengan WhatsApp atau mungkin kita doakan. Itu yang lebih afdal. Ini namanya apa? Latifah. Istinbat suatu faedah, menggali suatu faedah yang umumnya orang nggak kepikiran sampai seperti itu. Itu namanya latifah. Nah, di kisahnya Yahya bin Ma'in kepada syekhnya Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi Al-Basri, itu ada latifah, pelajaran yang dalam dan bernilai tinggi. Ini syekhnya bergelar Al-Arim, bergelar Arim. Nah, itu bukan Arim ini, Arim. Panggilannya Arim gelarnya. Nah, di sini syekhnya Yahya bin Ma'in yaitu Muhammad bin Fadl As-Sadusi Al-Basri. Kita akan sebutkan namanya apa? Arim, itu syekhnya ya. Jadi Yahya bin Ma'in pernah meminta kepada Arim, tolong ceritakan kepada saya hadis tentang bersandarnya Nabi SAW kepada Usamah. Ini bukan hadis yang kita bahas. Saat sang syekh ini pertama kali belajar dari Yahya bin Ma'in, pertama kali belajar di Arim, pertama kali datang ke majelisnya, udah minta. Saat sang syekh yaitu Arim mulai menceritakan hadis ini, baru menyebutkan awalnya dari sanad, Hammad bin Salamah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, Yahya bin Ma'in langsung berkata kepadanya, "Ya Syekh, law kana min kitabik ya Syekh." Ya Syekh, kenapa tidak Anda baca dari kitab catatan Anda? Faham enggak? Jadi Anda misalnya syekhnya, Anda bilang haddatsana fulan gini, antum bilang, "Afwan Ustaz, kalau bisa jangan dari hafalan, dari kitab langsung Ustaz." Gitu loh, baca gitu. Yahya meminta demikian dengan tujuan untuk lebih thiqah, lebih kuat, lebih ziyadah fit tawthiq wa tathabbut, yaitu supaya lebih kuat dan terpercaya. Karena al-qiraah ya ala at-tullab, membacakan untuk murid itu lebih muwaththaq dibandingkan sang syekh membaca lewat hafalannya sendiri. Hakikatnya syekhnya ini Arim yaitu Muhammad bin Al-Fadl itu seorang hafiz yang kredibel, punya kapabilitas yang baik, dapat dipercaya dan termasuk salah seorang perawi thiqah, kenamaan, alamun minal a'lam. Namun Yahya hanya ingin menambah akurasi data hadis itu saja. Bukan berarti Yahya ini menantang, bukan. Tapi ibaratnya kayak gini, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, "Arini kaifa tuhil mauta." Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Kata Allah apa? Qala awalam tu'min? Apakah engkau belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala. Saya beriman ya Allah. Walakin apa? Liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya kalbu saya itu apa? Tenang. Apakah Nabi Ibrahim minta, "Ya Allah, tolong perlihatkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati"? Apakah karena Nabi Ibrahim kurang percaya sama Allah? Enggak. Melainkan karena pengen membuktikan langsung, terlihat langsung sehingga makin tenang hatinya. Maka begitu juga dengan Yahya bin Ma'in, bukan berarti enggak percaya sama syekhnya, bukan. Tapi supaya lebih tenang, lebih bisa legowo nanti kalau dia membawakan hadis tersebut ke umat.
Konon di antara kebiasaan kalangan ahli hadis sebelum bermunculannya sekolah-sekolah pada abad ke-5 Hijriah, yaitu tahun 400-an Hijriah, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, kumpulan-kumpulan madrasah gitu dengan kelas-kelas atau mungkin dengan fase-fase, itu mulai di abad ke-5 Hijriah dalam Islam. Ya. Di tahun 400-an. Makanya madrasah di antara madrasah fiqih yang paling terkenal, di antara yang terkenal itu ketika itu yaitu madrasah Nizamiyah. Itu di era 5 Hijriah. Asuhannya Abu Ishaq Al-Shirazi dan juga Abul Ma'ali Al-Juwaini, dan juga muridnya yaitu Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Itu dari madrasah Nizamiyah di era 5 Hijriah. Ya. Walaupun madhab yang dianut dari segi akidah madhab Asy'ariyah ketika itu. Tapi sekolah-sekolah itu mulai bermunculan di abad 5 Hijriah. Sedangkan Yahya bin Ma'in kan ulama akhir 2 Hijriah, awal 3 Hijriah. Belum ada sekolah ketika itu. Ya. Jadi kebiasaan kalangan ahli hadis di masa sebelum 5 Hijriah, gimana cara menuntut ilmunya? Cara mengajarkannya? Membuat majelis di mana seorang syekh menyampaikan hadis kepada murid-muridnya di masjid kayak gini, atau di tempat yang luas. Kalau di masjid tidak muat, di tempat yang luas, lapangan kayak Imam Ahmad. Enggak di dalam masjid karena membludak 1.000 orang, berapa ribu orang membludak. Atau terkadang malah di depan pintu rumah kalau jumlah muridnya sedikit. Di depan pintu rumah kalau jumlah muridnya sedikit. Dan yang terakhir ini susah ditemukan di zaman sekarang. Susah ditemukan di zaman sekarang karena enggak seru di depan rumah ustadz, kecuali kalau ada lemper, ada bingkisan, nah baru itu insyaallah. Ya, ada nasi berkat. Ya. Kenapa disebut nasi berkat? Berkat itu dari kata barokah. Barokah itu maknanya adalah as-subut wa ziyadah, tetap dan nambah gitu. Jadi ada bonus, makanya nasi berkat, nasi bonus gitu. Gitu ya. Paham di sini sekarang? Paling ahli ikhlas doang di sini yang enggak ada nasi berkatnya. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Anda dari dulu mencanangkan kebuli, sampai sekarang tuh enggak. Apakah harus bertubi-tubi ana sindir? Baik. Nah, Muhammad bin Al-Fadl ini yaitu arim, ini syekh yang mengajarkan hadis ini kepada Yahya bin Ma'in di depan pintu rumahnya. Karena sedikit yang datang ketika itu, atau mungkin hanya Yahya bin Ma'in saja. Saat syekhnya itu arim Muhammad bin Fadl berdiri untuk masuk ke rumahnya, jadi kan beliau ini tadinya udah mau menceritakan hadis untuk dicatat dan dihafal oleh Yahya bin Ma'in. Haddatsana Hammad bin, ya Syekh, law kana min kitabik, kata Yahya bin Ma'in, protes dia. Dari kitabmu dong ya Syekh. Kan ketika itu Syekhnya enggak bawa kitab. Dari hafalannya, karena thiqah, masyaallah, hafiz. Maka ya udah, kalau emang ya oke. Kalau antum mau, ya udah, ana masuk dulu ya, gitu. Untuk ngambil kitab dari rumahnya untuk disampaikan hadisnya. Tapi saat baru berdiri buat masuk ke rumah untuk buat mengambil kitab, Yahya bin Ma'in khawatir kalau syekhnya ini berhalangan pada kesempatan singkat itu. Ngambil kitab berapa lama coba di rumahnya? Nyampe enggak semenit? Belum tentu nyampe semenit, bentar doang, berapa detik paling. Tapi Yahya bin Ma'in ini khawatir antara waktu ia berdiri, yaitu syekh ini berdiri, dengan waktu mengambil kitab dan kembali lagi keluar yang mungkin cuma 1 menit itu tuh waktu wasting time. Faham gak ikhwan? Habis waktunya ini 1 menit atau 2 menit itu. Takutnya mati duluan gitu loh. Pikiran maksudnya yang paling maksimal buruknya, pikiran paling ngerinya, takutnya diri jalan dikit mati. Takutnya gitu. Sehingga saya enggak dapat hadis ini. Faham gak ikhwan? Ya kalau kita kayak gitu subhanallah, ini murid apa ya? Takutnya nanti antum mati Ustaz. Ana sih enggak apa-apa Ustaz antum matinya, tapi hadisnya enggak dapat saya. Wah, ini makin mungkinan nih muridnya. Ya.
Sehingga Yahya tidak dapat mendengar hadis tersebut. Takutnya ada uzur, entah ke WC, entah pingsan, entah apa gitu. Maka Yahya pun menarik kain baju syekhnya itu. Sebelum syekhnya diri, udah ditarik belum bajunya tuh. Ia melarang syekhnya masuk ke rumah sebelum menceritakan sebuah hadis dari hafalan ini. Coba kalau ada murid kayak gini, kayak dikepret ini langsung nih. Ya. Syekh baru Syekhnya mau haddatsana Ahmad, Syekh afwan Syekh. Dari kitab antum aja Syekh. Oke, kata Syekh. Diri, jangan sih, nanti kelamaan sih, takutnya udah cerita aja lah Syekh. Gue kepret juga loh. Ya. Murid kayak gini gitu kan. Tapi ini bukan Yahya di sini bukan bermaksud main-main ikhwan. Maka Yahya menarik kain baju syekhnya itu sebelum syekhnya berdiri untuk mengambil kitab dari rumah. Belum full berdiri, udah ditarik duluan bajunya. Ia melarang syekhnya masuk ke rumah sebelum menceritakan sebuah hadis dari hafalnya. Saking berhasratnya beliau untuk mendengarkan hadis itu. Beliau khawatir tidak sempat mendengar hadis itu karena ada halangan atau rintangan yang menghentikan langkah gurunya itu. Takutnya pas masuk ke dalam rumah, ada apa kayak mungkin ada tokek, ada jatuh atau apa gimana. Bahkan akhirnya ia memohon kepada syekhnya, ya Syekh, yaudahlah diktekan saja hadis itu dari hafalanmu, karena aku khawatir tidak akan berjumpa lagi denganmu. Loh, kalau kita bilang itu kan, ini mikirnya kan, kalau sekarang itu overthinking gitu loh. Berkata begitu kan, ya Syekh, udah sekarang aja Syekh. Takutnya, mafhumnya gini loh, pemahamannya gini. Takutnya nanti engkau berdiri jalan sedikit mati. Takutnya saya nggak ketemu engkau lagi. Itu bahasa kasarnya gitu. Tapi bahasa halusnya, ya Syekh, kita kenal ya sekarang aja lah Syekh. Karena saya khawatir nggak bakal berjumpa lagi denganmu. Gitu. Takutnya. Karena kehidupan ini memiliki banyak perintang. Masya Allah. Aku khawatir ada perintang antara diriku dan dirimu untuk bertemu lagi. Masya Allah. Ya, nggak ada murid zaman sekarang yang seperti ini. Zaman seperti itu, zaman itu ada karena hasratnya. Kalau zaman sekarang ada kayak gini, ini pasti konten kreator. Ya kan? Maka Muhammad bin Al-Fadl yaitu alim pun beliau mendiktekan hadis tersebut kepada Yahya bin Ma'in melalui hafalannya. Udah selesai pakai dikte hafalannya, baru masuk. Ya udah Syekh, masuk boleh sekarang Syekh. Ya. Lalu membawa kitabnya dan membacakannya kepada Yahya untuk kedua kalinya. Syuf, Masya Allah. Ini gurunya juga, syekhnya juga Masya Allah ya, bermurah hati. Nah, peristiwa ini memberikan catatan bagi kita apa yang sesungguhnya terjadi pada Yahya bin Ma'in tentang kegigihannya dalam memanfaatkan waktu dan besarnya penjagaan beliau terhadap peluang untuk memperoleh ilmu. Juga bagaimana keteguhan beliau pada hasrat tersebut dan kuatnya kesigapan dan keinginan berkompetisi demi mempelajari ilmu. Di samping juga menghindari hal-hal yang dapat menjauhkan dirinya dari cita-cita dan bersikap lambat dalam menjaring ilmu dan sejumlah manfaat lainnya. Juga ia khawatir jika kematian tiba-tiba datang menjemput. Jadi tetap pengen kalau imma antum ya Syekh yang mati atau anak yang mati, takutnya nanti dalam beberapa menit ke depan. Jadi sekarang aja dah Syekh gitu. Ya. Sekarang gimana kalau antum ngomong kayak gitu ke ustaz? Ya. Jadi ustaznya udah datang capek, baru datang terlambat. Ya karena macet, terlambat datang. Belum sholat maghrib pula. Kata panitia, Ustaz, di jamaah takhir aja Ustaz. Jamaah takhir, dasmu jamaah takhir. Ya. Ayo Ustaz, takutnya antum mati duluan Ustaz. Wah, ini panitia ini. Ya, kayak gitu. Kalau yang sekarang itu nggak ada ngomong kayak gitu karena haus akan ilmu, bukan. Ya, itu pasti direkam itu kalau gitu tuh. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', kitab Al-Majmu'. Hujan putra. Hujan nggak? Tolong di ini jaket ana. Jaket ana luar ikhwan. Kalau ana yang ngambil, jangan nanti antum bilang, Ustaz jangan ambil Ustaz, takutnya kita nggak ketemu lagi Ustaz gitu. Al-Majmu', kitabnya Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitabnya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi yang tadi ana sebut namanya. Nah, itu punya kitab Al-Muhadzab ya. Ini kitab yang termasuk kitab masyhur di kalangan Syafi'iyah. Dijelaskan, disyarah oleh beberapa ulama, di antaranya
Yahya Al-Imrani dengan kitab Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab. Namun yang lebih mu'tamad dan lebih masyhur adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Di awal-awal di bab Adabul Muta'allimin. Adabul Muta'allim. Beliau berkata yang maknanya di antara adab penuntut ilmu yaitu hendaknya ia memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi. Jadi semangat dan cita-cita yang tinggi itu adab. Tidak boleh merasa cukup dengan yang sedikit. Sehingga enggan mencari yang banyak. Enggak boleh antum merasa zuhud atau qanaah akan ilmu sehingga tidak menuntut ilmu lagi. Ini orang yang merasa cukup dengan ilmu, ya, dengan yang sedikit dari ilmunya, imma dia jahil, imma dia mutakabbir. Ya. Orang yang merasa udahlah saya udah cukup insyaallah. Imma dia jahil akan hakikat ilmu, imma dia mutakabbir terhadap ilmu itu sendiri. Ya. Karena orang yang alim itu justru semakin mencari ilmu, dia semakin yakin dirinya itu belum banyak tahu. Sementara orang jahil itu adalah orang yang merasa dia udah banyak tahu dan merasa cukup dengannya. Ya. Dan ini fenomena untuk beberapa banyak dari ikhwan yang hijrah kisaran 2010-2015. Itu sekarang banyak yang udah bertasyabbu' daripada ilmu, yaitu merasa kenyang dengan ilmu. Itu yang hijrah, banyak tuh yang hijrah 2010 sampai 2015. Berarti usia dia udah kenal manhaj salaf itu udah 10 tahunan gitu. Sekarang mengalami apa? Bukan sampai futur banget, tapi udah udah jarang di majelis ilmu lagi. Jarang. Antum hijrah di tahun berapa? Kalau sekarang masih semangat ke majelis ilmu, alhamdulillah. Tapi antum akan dapatkan banyak dari ikhwan, ya mereka sunnah, jenggotan masya Allah. Mereka udah kenal sunnah sejak era 2010 sampai 2015 udah kenal sunnah. Tapi sekarang banyak dari mereka luput dari majelis ta'lim, enggak ikutan lagi. Ini penyakit yang banyak menjangkiti untuk generasi yang hijrah dari 2010 itu. Entah karena apa Anda belum riset lebih ini, tapi ini gejala yang terjadi di Jabodetabek ini. Kemudian 2016 sampai menjelang pandemi itu euforia yang besar-besaran. Banyak yang baru hijrah dari anak-anak generasi Gen Z dan yang semisalnya. Nah, ini banyak baru hijrah. Mereka sering seneng-senengnya. Antum akan lihat di tahun 2016 sampai 2020 menjelang Covid, antum akan lihat itu mereka berbondong-bondong ke kajian demi kajian. Ada di Ikhlas, sorenya di mana, siangnya di mana, itu seperti lebah hinggap di semua tempat. Masya Allah. Pandemi kemudian online, mulai muncul channel-channel YouTube dari beberapa ustadz, channel-channel dakwah berhamburan di mana-mana. Semua masjid punya channel sendiri, semua majelis taklim punya channel sendiri juga. Semua beberapa ustadz punya dan seterusnya. Belum lagi juga ada HSI dan seterusnya. Akhirnya karena udah menjadi kaum rebahan dan kebetulan Gen Z juga, akhirnya kan namanya Gen Z itu kan ketika banyak opsi, maka akan memilih opsi yang paling enggak meletihkan. Bisa antum lihat sekarang ini, coba usia antum itu tua pak, tua ini rata-rata. Iya, termasuk Pak Dedi, beliau tua itu, udah tua itu beliau tuh. Mana sekarang anak-anak dari Gen Z di tengah kita? Coba cari mana? Jarang, dikit. Dengan mungkin sampai 10 sama jari aja banyakkan jari kita daripada dia. Lihat aja, coba. Lihat samping antum. Tua itu, orang itu tua tuh samping antum tuh. 30 ke atas. Ya, coba ini terbukti sekarang. Ini termasuk Al-Ikhlas. Ya. Itu pada mereka itu hijrah 2016 sampai 2020-an, nah. Terus kena pandemi, jadi kaum rebahan udah enak dengan nyaman dengan online, akhirnya milih online sekarang. Termasuk yang nonton nih, ya. Milih online antum kan? Antum ini rumah dekat, anak jauh-jauh aja ke sini, antum malam online. Ya, gitu. Terus langsung kaget itu. Ya, langsung ketahuan ya. Gitu.
Itu yang terjadi sekarang. Mereka bilang ini save time. Ini alasan banyaknya generasi Gen Z sekarang, save time atau efektif, lebih efisien dan seterusnya. Efisiensi itu beda dengan save energy. Ada sendiri masing-masing. Efisiensi menuntut ilmu adalah mencari berkahnya, bukan mencari yang paling ringan darinya. Ini definisi pemalas kayak gini mah. Ilmu itu enggak dicapai dengan malas-malasan, dengan rehatnya jiwa dan juga rehatnya badan, enggak. Tapi dengan perjuangan. Dan ini yang banyak tidak didapat oleh generasi Z sekarang, Gen Z, apalagi generasi Alpha kemudian. Makanya mentalnya akhirnya bukan mental yang tidak mudah menyerah, mental yang kalau ada yang mudah ngapain gue pilih yang sulit. Nah, alasannya seperti itu. Dan selalu pilih yang paling mudah, kemudian tidak peduli dengan kemalasan dan tidak peduli dengan ketidakloyalan dirinya terhadap suatu bidang. Gitu. Antum akan mendapatkan generasi-generasi seperti ini hilang di peredaran sering. Enggak ada lagi di majelis ilmu, banyak dah sekarang. Yang dulu seperti lebah dari nektar ke nektar berikutnya, dari majelis ke majelis berikutnya, itu dulu sebelum pandemi. Sekarang coba cari yang seperti itu. Masih banyak gak? Mungkin Blok M Square aja, wallahualam Anda belum praksa lagi, mungkin udah enggak sehingar-bingar dulu. Kecuali kalau ustadznya ustadz yang memang ustadz yang populer banget ya, itu beda. Tapi enggak sehingar-bingar dulu. Dan kalau ada kajian enggak jauh dari situ, kajian ustadz lain, itu mereka mikir-mikir, enggak terkenal, enggak ini, satu aja udah cukup lah. Oh, ada live streaming enggak? Oh, udah live streaming aja. Kayak gitu sekarang mentalnya. Tapi yang antum-antum yang udah tua dan mulai punya uban, itu beda dengan mereka. Karena generasi beda. Antum generasi yang mendekati kematian. Makanya seperti ini. Alhamdulillah. Iya. Kalau ada istilah di netizen, istilah bocil kematian, ini ada wong tua ya kayak gini. Tapi alhamdulillah antum masih mau ke majelis kan? Karena pikiran kita apa? Bukan masalah opsi banyak, live ada, tapi kita nyari apa? Berkahnya. Kita udah biasa meletihkan diri di ilmu ini. Alhamdulillah. Beda mentalnya, ikhwan. Hasilnya juga beda. Instan beda dengan hasil dengan perjuangan. Ini fenomena terjadi. Ya mungkin gak banyak menjabarkan ini. Jarang yang menjabarkan ini. Tapi ini yang Anda perhatikan seperti ini. Nah sekarang adik-adik kita, anak-anak kita, jangan jadikan mentalnya seperti ini. Ke majelis ilmu, datangin. Anak-anak kecil, datangin majelis ilmu. Jangan sampai mereka kayak abang-abang mereka tuh. Ya. Ciptakan generasi yang insya Allah sama seperti generasi milenial yang masih mau berjuang untuk hal yang bermanfaat untuknya. Bukan intinya yang penting mudah, subhanallah. Ya begitu ya kawan. Jadi peristiwa sederhana tadi tentang Yahya bin Ma'in itu dicatat secara selain pandang ini, kita dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya kebiasaan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menjaga waktu dan memanfaatkan kesempatan. Kita juga menyadari bahwa bagaimana beliau menyempatkan diri menulis dengan tangannya sendiri hingga 1 juta hadis. 1 juta hadis. Dan generasi paling kekinian itu enggak mau nulis, bahkan enggak mau nulis. Ya, kalaupun nulis cuman di HP, ngetik. Gitu, generasi sekarang. Ya. Beliau berkeliling ke berbagai negeri, menyimak hadis dari para syekh di sana. Kemudian beliau mengajarkan semua hadis-hadis itu dan menemui beribu-ribu ahli hadis ditemui dan para penuntut ilmu dari berbagai kota. Kalau kita nih ketemu Yahya bin Ma'in, beliau ngelihat generasi kita nih, beliau nangis mungkin. Ini generasi macam apa ini? Kajian maunya yang dekat, naik motor pula, naik mobil. Saya dulu jalan kaki. Ya Syekh, Imam, coba antum jadi kami. Pasti antum juga naik motor gitu. Ya kan? Karena memang sekarang kalau antum misalnya, rumah antum mana? Kalibata. Mau ke kajian Al-Ikhlas Cengkareng ini. Jalan kaki. Kira-kira tercela apa terpuji? Terbahlul. Enggak benar ini malah justru. Ketika Allah berikan kemudahan yang mubah dan lebih bermaslahat dan tidak menyakiti diri, ya,
Kemudian antum malah pilih yang lebih menyakitkan, lebih menghabiskan waktu. Itu malah justru apa jadinya? Bahlul, malah berdosa, bisa berdosa benar. Iya, antum ke majelis ilmu benar, tapi thariqah antum itu mencari yang tidak selamat di sini. Ya. Taib, mau pergi haji atau umrah? Enggak, saya enggak mau pakai travel. Backpacker, Mas. Iya, backpacker. Tapi biaya sendiri pesawat, enggak, saya berenang. Oke. Mudah-mudahan Allah sedikitkan orang seperti antum, gitu. Fadhol berenang aja. Lewat mana antum berenang? Ya bismillah aja, lewat mana kek? Antum kenapa sih kepo banget? Ya anak kepo, pengen tahu antum mati di mana gitu loh. Nah, saya lihat ya kita memang nggak harus seperti Yahya bin Ma'in jalan beribu-ribu kilometer, nggak harus begitu. Bahkan itu untuk zaman sekarang tidak relevan karena masih banyak kewajiban lain di zaman sekarang yang hal ini ratusan ribu kilometer kita jalan itu akan menyita kewajiban-kewajiban yang mestinya kita lakukan. Gitu loh. Coba antum jalan Kalibata ke sini. Berapa jam ya, kawan? Anda nggak tahu juga sih. Cari di Google, kan ada tuh titik-titik di jalan tuh, cari tuh. Google aja sampai mungkin nggak ada, saking kasiannya nggak mungkin orang jalan kata Google. Antum paksain tetap jalan. Maaf, opsi ini tidak tersedia. Ya. Saking nggak teganya Google tuh. Tapi kalau antum jalan misalnya 15 jam, subhanallah. Berarti antum harus prepare dari jam 6 pagi. Anggap jam 6 pagi. Sampai sini udah apa? Udah ubanan. Iya, sampai sini udah. Udah gitu ustadznya akhirnya libur cancel karena sakit. Sakit aja subhanallah. Alhamdulillah. Salah. Pulang lagi Kalibata 15 jam lagi. Hujan lagi subhanallah. Diomprengin sama teman. Mau enggak antum? Enggak, afwan enggak mau ana biar langkah kaki ana menggugurkan dosa ana. Oke. Akhi di situ ada ini enggak ada kali gede bagus, antum lewat situ aja. Iya. Biar cepat selesai orang-orang seperti antum karena ini meresahkan. Ya. Dan Yahya bin Ma'in bukanlah orang satu-satunya dan produk sematawayang dalam kebiasaan menjaga waktu ini. Namun hal yang sama bisa kita lihat pula pada sosok Ali Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan banyak ulama sekaliber mereka. Dalam menuntut ilmu ikhwan, memang ada opsi untuk lebih save time, save energy dan memberikan faedah banyak. Itu perlu untuk kita ambil. Tapi bukan seperti bagaimana generasi banyak sekarang yang mereka itu bukan hanya tentang save time, tapi emang karena malas. Seandainya they save their time, mereka itu nggak bakal lalai di handphone mereka. Ya, jadi alasan saving time itu di zaman sekarang, don't waste my time katanya. Jangan apa Indonesia ya? Jangan buang-buang waktu saya. Waktu antum aja sering kebuang. Antum nyuruh orang jangan buang waktu antum. Antum sering buang sendiri waktu antum. Alasan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Padahal they waste their time. Tapi ada misalnya, coba komparasikan. Ada seseorang, dia mulai menghafal Sahih Bukhari dengan sanadnya. Berapa? 8.000 hadis. Kitab tebal Sahih Bukhari. Kemudian ada satu talibul ilm, dia mulai menghafal Arba'in Nawawiyah. Oke? Kira-kira yang akan sukses menggapai ilmu yang menghafal Sahih Bukhari atau menghafal Arba'in Nawawiyah? Arba'in Nawawiyah itu cuma 42 hadis dan singkat-singkat tanpa sanad. Ini Sahih Bukhari hadis pertama aja ada perawi khumasiyah, 5 orang perawi. Terus baru innamal a'mal binniyat. Itu baru satu hadis, ada 8.000 hadis. Kira-kira yang bakal menjadi penuntut ilmu sejati yang mana? Arba'in Nawawiyah atau Sahih Bukhari? Ini 42 hadis atau 8.000-an hadis? Atau jangan 8.000 deh, dia mau menghafal 1.000 hadis pertama Sahih Bukhari. Yang bakal lebih menguasai agama yang mana? Sahih Bukhari atau Arba'in Nawawi? Arba'in Nawawi. Gimana Ustaz kok jadi ikutan bahlul pakai orang tadi Ustaz? Enggak, antum yang bahlul. Di sini 1.000 hadis Sahih Bukhari
dengan Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu hadis-hadis pilihan yang itu merupakan pemetaan agama yang sangat kuat, basic default. 1000 hadis dihafal oleh orang ini, enggak nyampe 100 futur dia pasti. Dia enggak mau ngafalin Arba'in Nawawi. Maunya ini, seseorang ketika menginjakkan untuk tema-tema besar padahal dia masih kecil, itu akan menjadi racun buat dia sehingga dia akan berhenti dari tema itu. Enggak bakal dia hafal. Bahkan 2 hadis, 3 hadis enggak bisa apa. Kenapa? Karena hadis kedua itu tentang Badul Wahyu, permulaan wahyu. Panjang hadis Siti Khadijah. Ingat gak ya hadis gua hero? Sejarah Nabi SAW itu. Itu panjang 1 halaman itu. Penuntut ilmu pemula ngafalin hadis panjang itu, dia nggak dapat apa-apa. Yang dia dapat apa? Futur. Sebagaimana sebagian dari ikhwan kita atau akhwat yang banyak memaksakan diri untuk menelan kitab-kitab yang besar-besar, padahal dia baru hijrah, akhirnya futur. Baru hijrah langsung beli Fathul Bari, cetakan pustaka Imam Syafi'i 50-an jilid. Itu. Nih, Abdi punya ini nih. Fathul Bari, bro. Fathul Bro Bari. Salah, Fathul Bari, bro. Kira-kira paham gak? Baca 1 halaman saja, manggut-manggut. Padahal gak paham, benar gak paham. Walaupun terjemahan. Yakin gak paham. Kata orang zaman dulu, iris kumis kucing. Kalau dia paham. Ya, gak bakal paham. Karena siapa yang kerdil berusaha melahap gunung, dia yang akan kemudian ditindas. Gak bisa. Maka siapa yang memulai menghafal yang besar-besar, padahal dia menghafal yang kecil aja belum bisa, gak. Antum lihat anak-anak, dia belajar Al-Quran lewat Iqra. Namun ada yang ngajarin Al-Quran langsung surat Ali Imran baca sok. Padahal belum pernah belajar. Kira-kira yang jadi yang mana? Yang baca Iqra. Walaupun Bata'a, BSI, BNI misalnya. Mulai dari 3 huruf, 1 huruf, 2 huruf, akhirnya jadi. Begitulah menuntut ilmu, ikhwas sekalian. Makanya sebagian dari syekh, ada seorang syekh, tidak perlu anda sebutkan karena syekh ini pada akhirnya dia ada kasus di masalah manhaj. Tapi ketika itu masih bagus manhaj. Itu syekh ini ahli hadis. Dia mengajarkan kitab, Allah ana lupa kitabnya. Apakah dia kitab Syarah ilal At-Tirmidzi karya Al-Hafidz Ibnu Rajab atau kitab apa? Anda lupa kitabnya. Ini Anda dengar sekitar mungkin 12 tahun lalu Anda dengar kajian ini. Beliau bilang, bagi antum yang belum menghafalkan atau belum khatam kitab basic, antum keluar dari majelis Anda. Antum keluar dari majelis kitab ini. Jangan duduk di majelis ini. Diusir. Tulab-tulab para penuntut ilmu yang belum mempelajari basic ilmu hadis diusir sama beliau. Keluar antum semua. Syuf, lihat talibul ilmu diusir dari majelis ilmu. Kenapa? Karena boleh jadi ya, tema-tema besar, tema-tema kibar itu summun listighar. Pembahasan-pembahasan besar itu bisa menjadi racun bagi orang-orang kecil. Menjadi racun. Ibaratnya antum ikhwan baru hijrah atau belum mengenal usul agama ini atau kaidah-kaidah agama ini, belum paham banyak hal. Tapi antum membahas tentang fitnah, tentang ini, tentang itu yang menjadi racun yang ada banyak tersebar di media sosial, menjadi fitnah tersendiri. Makanya banyak ikhwannya racun. Ya, membahas masalah-masalah besar seolah-olah udah banyak paham, akhirnya bikin tulisan yang itu menjadi fitnah baru tersendiri, sehingga mencoreng dakwah salafiyah. Tapi Allah Ta'ala akan menjaga dakwah ini insyaAllah Ta'ala. Maka ikhwah, jangan merasa cukup dengan apa yang kita punya dari ilmu. Antum wajib merasa cukup dengan apa yang dipunya dari dunia, tapi jangan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari ilmu dan amal. Karena fastabiqul khairat,
Yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita cukup sampai sini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Antum yang mau pulang, fadal pulang enggak apa-apa. Karena mungkin di antara antum ada yang bakal jalan ke Kalibata, jalan kaki. Ada Ustaz. Fadal. Tadi kan Ustaz menjelaskan pandangan Ustaz terhadap fasilitas yang YouTube dan lain-lain Ustaz. Apa? Penjelaskan tentang fasilitas-fasilitas seperti YouTube yang akhirnya beberapa pencari ilmu ini malas hadir ke kajian kan Ustaz. Nah, Ana pengen tahu pandangan Ustaz tentang adanya PDF Ustaz, pengganti kitab cetakan jilid ini, apakah itu juga termasuk hal yang tanda kutip merusak metode cara belajar kita Ustaz dengan adanya PDF? Terima kasih Ustaz. Ya. Sebelumnya tentang adanya media sosial, YouTube dan semisalnya, ini seperti pisau bermata dua gitu. Satu sisi kebaikan, satu sisi ada hal yang tidak semua harus kita reguk melalui metode belajar online. Siapa yang hanya belajar online padahal dia juga biasa sempat offline, maka dia tidak benar caranya. Kemudian yang tadi PDF, buku PDF dan semisalnya dengan buku cetak, kedua-duanya sama-sama buku. Kita katakan juga tentang PDF ini sama seperti media-media seperti YouTube. Ini wasilah dan bukan tujuan. Bahkan buku itu sendiri, apapun itu walaupun cetak, bukan tujuan. Wasilah semuanya. Hanya saja wasilah itu kan berderajat. Wasilah itu ada yang berderajat. Dan ada kaitannya dengan beruzur atau tidak. Pertama, wasilah itu berderajat, beda-beda satu sama lain. Yang kedua, masalah uzur. Apa penjelasannya? Buku cetak ini wasilah. Buku PDF yang persis seperti ini wasilah juga. Namun wasilah itu berderajat. Kalau antum mau lebih baik, maka cari wasilah yang secara eksperimental orang-orang itu menjadikan antum lebih baik. Dan kitab cetak itu lebih baik secara relatif, umumnya lebih baik karena itu sudah mujarrobatnya orang-orang. Para ulama zaman dulu pakai buku cetak, nggak punya PDF mereka karena nggak ada elektronik dulu. Tapi dengan itu terlatih seseorang lebih memberikan value pada ilmu dengan kitab yang dicetak. Kitab original cetak, berkah. Nah, kalau PDF ada beberapa muskilah, walaupun di satu sisi PDF ini sangat membantu, sangat bahkan. Tetapi ada beberapa sisi yang antum tinjau. Originalitas dan keridoan dari penulis atau percetakan. Apakah penulis atau percetakan ridho? Apakah sudah statement resmi dari penulis atau percetakan untuk boleh dipersebarluaskan PDF-nya? Atau itu hanya milik personal, pribadi yang tidak diridhoi untuk disebarkan? Kita nggak tahu. Makanya ketika memang tidak bisa, ketika memang sudah punya cetaknya, maka kalau bisa PDF digunakan seperlunya saja, sedaruratnya saja. Ketika nggak bawa kitab misalnya, atau ketika di jalanan dan nggak bawa kitab baru pakai PDF. Ya. Kemudian yang kedua, sangat berbeda antara buku cetak yang valuable, kitab dengan adanya price, adanya harga, value. Price itu yaitu harga nominal, value itu yaitu harga ma'nawinya. Ada di kitab cetak, original. Adapun di PDF, kerap kali antum mendapatkan secara free. Easy comes, easy goes. Sesuatu yang datang mudah, datang pula perginya juga mudah. Sesuatu yang antum gapai terlalu mudah, begitu juga perginya begitu mudah. Maka jarang mental penuntut ilmu PDF itu jadi ulama, itu jarang. Atau memang nggak ada bahkan. Tanya aja para masyaikh ulama sekarang. Syekh, dulu antum belajar PDF enggak? Hah? Ada? Dulu antum belajar PDF enggak? Ishtaqul. Dulu antum belajar PDF enggak, Syekh? Ishtaqul, ana la afham kalamak ya akhi. Dulu antum belajar PDF enggak, Syekh? Mada tatakallam anta? Tatakallam bil Arabiyah wa bikshi. Kata temannya, "Bro, tuh syekhnya enggak bisa bahasa ente pakai bahasa Arab." Faham enggak antum? Yang bahlul siapa? Ini Abu PDF ini yang bahlul. Ngomong sama Syekh, bahasanya bahasa apa?
bahasa Indonesia, syekhnya pahamnya bahasa Arab. Apa hubungannya sama PDF? Antum akan mendapatkan rata-rata yang membaca PDF dari awal, PDF itu orang independen dalam belajar. Enggak lewat guru biasanya. Biasa begitu. Ya, ini Anda bukan menjelekkan PDF, bukan menjelekkan total belajar PDF, bukan. Ya. Tapi Ustaz, ada metode sekarang, metode learning yang pakai PDF, ya ada disebar sheet atau PDF-nya untuk dipelajari secara online dengan audio seperti di HSI dan sebagainya. Itu bagus. Nah, ini baru bagus. Tapi tetap tidak cukup karena antum tidak di majelis langsung. Itu bagus. Karena ada yang menjelaskan Ustaz Abdul Roy dan lainnya. Nah, itu bagus. Tapi tetap ke majelis. Nah, ini baru PDF yang digunakan sesuai, bagus, alhamdulillah. Begitu. Jadi tidak mutlak, tetapi umumnya orang independen belajar sendiri, baca buku PDF, nyari PDF, hunting PDF, ada PDF hunter. Kemudian banyak di zaman Anadlipia, kita tuh ada satu hard disk, ya hard disk namanya. Mungkin itu ketika itu 1 tera atau 500 megabyte atau 500 gigabyte, itu isinya ribuan PDF, kitab-kitab para ulama. Sekarang makin banyak itu. Sehingga itu dikopi ke laptop-laptop para tulab, para ikhwan dan akhwat. Dulu laptop itu langka. Yang punya laptop itu udah maqamah mahmudah dia. Dia udah Masya Allah. Anak aja punya laptop Axio ketika itu, pangkatannya naik di mata umat ketika itu. Nah, ketika itu kita masukin PDF. Kita terasa thrill dan ada euforia di sini. Tapi ternyata make no sense. Anda dulu termasuk rajin baca PDF, ikhwan. Tapi Anda juga ngaji sama para masyayikh. Hanya kita lihat ternyata membeli kitab langsung wallahi jauh more valuable. Kita menafkahi atau menghabiskan uang untuk kitab langsung. Itu lebih afdal. Dulu mukafaah yang Anda dapat dari Libya, Anda beliin kitab. Makanya lebih valuable. Di rumah Anda banyak kitab, alhamdulillah. Lebih enak. Lebih valuable. Maka kalau antum bisa beli kitab, jangan cari PDF-nya. Kalau emang antum menghargai ilmu. Kecuali kalau antum afqarun nas. Apa itu afqarun nas? Orang paling fakir baru fadhol cari PDF. Ternyata handphonenya pun enggak mendukung Adobe Acrobat. Di sini antum harus banyak doa. Ya. Begitu. Jadi tidak mutlak PDF itu buruk, tapi kalau bisa gabungkan metode-metode semuanya. Seperti itu, ikhwah. Ya. Kita cukup sampai sini, ikhwan, karena udah malam sekali ini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.